Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Aku anak yang patuh pada peraturan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menceritakan sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang ada dan berlaku di rumah dan di sekolah. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, maka kita akan mulai dengan materi Aku anak yang patuh peraturan. Apa itu nak pengertian anak yang patuh dengan peraturan? Nah, pengertian aturan yaitu aturan juga sering disebut dengan tata tertib. Aturan merupakan perbuatan yang harus kita jalankan. Peraturan digunakan untuk mengatur semua anggota. Semua anggota harus mematuhi aturan yang berlaku dan ada di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan tempat umum. Dengan mematuhi aturan, hidup kita menjadi teratur. Paham anak-anak? Itulah pengertian dengan aturan. Nah, anak ibu semua, setelah kita tahu apa itu aturan, selanjutnya kita akan belajar macam-macam aturan yang ada dalam kehidupan kita. Apa saja coba aturannya? Aturan yang ada di rumah contohnya. Kemudian aturan yang ada di sekolah. Aturan ketika di jalan, aturan kita untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak tahu contohnya aturan yang ada di rumah? Nah, aturan yang ada di rumah contohnya ketika kita sebelum berangkat sekolah, kita harus minta izin dulu kepada kedua orang tua. Kita harus berpamitan. Kemudian berbicara dengan orang tua harus sopan dan santun. Dan ketika kita akan pergi bermain, kita harus minta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu kita tidak boleh tidur larut malam. Itu contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Nah, kalau contoh untuk aturan yang ada di sekolah, yaitu kita harus datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan harinya, mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itulah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, aturan di jalan. Apa saja aturan yang ada di jalan, nak? Apa saja contohnya? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Kalau kita sedang berada di jalan, maka kita berjalan di sebelah kiri. Dan ketika kita menyeberang jalan, kita harus menggunakan zebra cross. Nah, ketika ada yang menggunakan kendaraan, tidak boleh kebut-kebutan. Yang menggunakan sepeda motor harus memakai helm. Juga harus
mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itulah contoh-contoh aturan yang ada di jalan. Selanjutnya, aturan menjaga kesehatan kita. Apa saja sih aturan yang menjaga kesehatan kita? Yaitu contohnya, kalau kita mau tidur, kita harus cuci kaki dan gosok gigi sebelum tidur. Apalagi selanjutnya? Iya, berdoa terlebih dahulu. Kemudian mengganti pakaian dengan pakaian tidur. Iya. Tidak tidur larut malam. Nah, itulah contoh-contoh aturan-aturan yang ada di kehidupan kita. Aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di sekolah, aturan yang ketika kita di jalan, dan aturan menjaga kesehatan kita. Bagaimana anak-anak? Paham? Nah, anak-anak semua, bisa kita lihat gambarnya kan? Di sini ada beberapa contoh gambar anak yang menaati aturan, baik itu aturan rumah maupun aturan sekolah. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama yaitu ketika anak yang sedang meminta izin ketika akan berangkat sekolah. Nah, yang kedua, gambar yang kedua contoh anak yang taat kepada peraturan sekolah. Karena apa? Karena membersihkan ruangan kelas. Nah, gambar yang ketiga yaitu contoh gambar anak yang sedang mematuhi aturan ketika pergi dan pulang sekolah. Gambar yang keempat, gambar anak yang patuh peraturan ketika menyeberang jalan dia melewati zebra cross. Nah, sementara ada pengendara yang memakai helm, dia juga mengikuti aturan atau mematuhi aturan yang ada di jalan. Selanjutnya, gambar yang terakhir, gambar anak yang mematuhi aturan untuk menjaga kesehatannya dengan cara mandi. Nah, itulah contoh-contoh anak yang mematuhi aturan. Nah, anak ibu semua, setelah kita mempelajari macam-macam aturan, juga apa itu aturan, nah kita harus melaksanakannya. Kita tidak boleh melanggar aturan, supaya hidup kita menjadi teratur. Kalau kita melanggar aturan, contohnya ketika kita sekolah datangnya terlambat, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Hukuman apa? Ketika kita terlambat datang ke sekolah, maka kita akan kena tegur atau bahkan kena marah oleh bapak atau ibu guru. Iya kan? Nah, kalau contohnya kita melanggar aturan di rumah, kita akan dimarah oleh ayah atau ibu. Selanjutnya, kalau kita melanggar aturan di jalan, maka kita akan kena tegur oleh bapak polisi yang menjaga kenyamanan dan ketertiban jalan. Kalau kita melanggar peraturan untuk menjaga kesehatan, maka kita akan menjadi sakit. Nah, bahaya kan kalau kita melanggar peraturan? Oleh karenanya, kita harus selalu melaksanakan dan mematuhi aturan yang sudah ada, baik itu aturan di rumah, aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di jalan, ataupun aturan untuk menjaga kesehatan. Baiklah anak-anak, paham kan? Nah, dengan itu, kalau kita selalu mengikuti, menjalankan aturan yang sudah ada, maka hidup kita akan menjadi teratur. Banyak kan manfaatnya kalau kita mengikuti aturan? Tadi,
Kalau kita sudah tahu kalau kita melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman atau teguran. Makanya manfaatnya kita mengikuti aturan atau melaksanakan aturan, maka kita akan selalu baik-baik saja. Nah, paham ya nak ya? Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya.